Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. How are you guys? Aku harap kalian fine-fine aja ya. Di video kali ini aku akan ngerekap alur cerita dari film SpongeBob, yaitu The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Film ini berkisah perjuangan SpongeBob menemukan Gary yang diambil oleh Raja Poseidon, raja sang penguasa laut. Kira-kira gimana ya perjuangan SpongeBob untuk mendapatkan Gary kembali? Stay terus di channel ini ya, dan stay terus di video ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aktifkan tombol notifikasinya agar update terus video terbaru aku. Scene dibuka, suasana indah di Bikini Bottom. SpongeBob bangun dari tidur dan melihat Gary di depannya. Wajah SpongeBob dipenuhi lendir siput, tapi ia menyukainya. SpongeBob mengucapkan selamat pagi ke Patrick. Squidward benci hal itu karena mengganggunya bermain klarinet. SpongeBob memberi Gary makan dan mengajaknya jalan-jalan. SpongeBob izin kepada Gary untuk berangkat kerja. Squidward sampai duluan ke Krusty Krab. Seperti biasa, ia selalu cemburu dan membenci pekerjaannya. SpongeBob datang dan Squidward membencinya. SpongeBob memberitahu Gustard sedang level akhir-akhir ini. Squidward bertanya, siapa itu Gustard? SpongeBob menjawab ia adalah panggangan ke-8. SpongeBob sangat berisik di dapur dan itu membuat Squidward emosi. Tuan Krab menyuruh SpongeBob dan Squidward untuk segera membuka restoran. Seketika Krusty Krab pun rame karena bau Krabby Patty yang keluar dari cerobong asap. Plankton pun mengintai dan seperti biasa Plankton ingin mencuri resep Krabby Patty dan menghancurkan bisnis Tuan Krab. Karen mengatakan mencuri resep Krabby Patty hanya menambah galeri kegagalan. Karena setiap kegagalan dari Plankton selalu diabadikan oleh Karen. Plankton jengkel karena Tuan Krab selalu menggagalkan aksinya. Tapi Karen menyangkalnya karena yang menggagalkan Plankton selama ini adalah SpongeBob. SpongeBob bekerja dengan semangat dan sepenuh hati. Sandy datang, ia membawa robot buatannya yang bernama Otto untuk dijual ke Tuan Krab. Tuan Krab tertarik dengan robot itu karena ia rela bekerja tanpa digaji. Sandy pun pergi dan akan membayar uang robot Sandy nanti. Robot itu selalu mengatakan, karena kesal, tanpa basa-basi, Tuan Krab pun langsung membuang robot itu. Robot buatan Sandy yang bernama Otto itu dibuang Tuan Krab dan dipungut oleh Karen dan Plankton. Karen menganggap Otto sebagai anaknya sendiri. Krusty Krab pun tutup. Ada sisa satu Krabby Patty dan Tuan Krab menyuruh SpongeBob untuk menghangatkannya dan menjualnya besok. SpongeBob berbenah, ia membereskan dapur. Ternyata Plankton ada di dalam toples acar. Ia menuju ke Krabby Patty dengan mesin koinnya. Ia mencuil sedikit Krabby Patty dan memasukkan ke sebuah alat dan alat itu mengeluarkan resep Krabby Patty. Tak diduga, SpongeBob datang. Ia ternyata lupa mengambil kunci. Plankton terjatuh. SpongeBob pun berhasil menemui kunci sementara Plankton menjadi fried plankton. Benar yang dikatakan Karen, SpongeBob adalah biang kerok dari kegagalannya. Ia mencuri resep Krabby Patty. Raja Poseidon, raja penguasa 7 samudra, ia sibuk memikirkan penampilannya sendiri. Penasihatnya meminta raja untuk menandatangani dokumen negara, tapi ia tak menghiraukannya. Raja Poseidon terus melihat cermin. Di cermin, ia melihat kerutan dan raja panik akan hal itu. Penasihat kelihatan muak dengan raja. Kemudian raja meminta lendir siput untuk menghilangkan kerutan di wajahnya. Ternyata lendir siput itu sudah kering. Raja meminta stok siput yang lain tapi sudah habis. Raja menyuruh penasihatnya untuk membuat pengumuman karena siput yang sudah langka di lautan. Raja Poseidon akan memberikan anugerah kepada siapapun yang memberikannya siput. Plankton melihat pengumuman itu dan berinisiatif untuk mencuri Gary. Ia akan menyingkirkan SpongeBob dengan membawa Gary ke Raja Poseidon. Saat SpongeBob pulang, Gary tak ada di rumah. Ia mencari-cari Gary, tapi tak ketemu. SpongeBob sedih tak bertemu Gary. Tahu Gary hilang, SpongeBob menyebarkan pengumuman kehilangan Gary. SpongeBob mengingat awal pertama ia berjumpa dengan Gary.
Patrick datang menemui SpongeBob sambil membawa pengumuman atas kehilangannya Gary. Patrick memastikan apakah Gary benar-benar hilang, sementara SpongeBob masih larut dalam kesedihan. Ia menangis sambil memeluk foto Gary. Patrick kasihan dengan sahabatnya itu. Patrick berusaha mencari petunjuk. Di tempat makan Gary ada pengumuman dari raja. Ia membutuhkan siput untuk perawatan wajah. SpongeBob tak terima hewan kesayangannya untuk dijadikan perawatan wajah. Tapi ia tak punya keberanian karena berdasarkan buku yang baru ia baca, Raja Poseidon adalah raja yang kejam dan suka memberi hukuman mati hanya untuk pertunjukan. Tapi sekali lagi Patrick kembali membulatkan tekad SpongeBob. Ia harus berani melakukannya atas nama sahabat. Tapi mereka terhalang kendaraan untuk ke sana. Plankton datang bersama Otto. Plankton menawarkan bantuan dan Otto yang akan menyetir. Kebetulan sekali Patrick dan SpongeBob sangat senang karena mereka mendapat tumpangan gratis. Otto sang robot yang menuruti perintah. Ia memerintahkan Otto untuk membawa SpongeBob dan Patrick ke Pulau Atlantis. Di perjalanan, SpongeBob dan Patrick berdebat. Patrick menganggap ini adalah perjalanan dua orang sahabat. Dalam tiap perjalanan mereka akan bersikap bodoh, bertengkar, dan setelah itu mereka rujuk. Tapi SpongeBob menyangkal hal itu. SpongeBob menganggap ini adalah perjalanan pahlawan yang menyelamatkan Gary. Mereka beda pendapat dan terus bertengkar. Kemudian mereka kembali bersahabat. Di Krusty Krab keadaan sangat chaos. Tuan Krab mencari SpongeBob tapi tak ketemu. Squidward pun tak bisa menggantikan posisi SpongeBob. SpongeBob dan Patrick tertidur. Mereka merasa seperti mimpi, tapi Patrick mengatakan tak mungkin dua orang mimpi bersamaan. Mereka berhenti di suatu tempat di suatu daerah bernama Garner Gulch. Mereka sampai Otto pun menurunkan mereka. Di situ mereka bertemu dengan Sid. Sid memberikan mereka misi. Sid menyebut dirinya sebagai penenun mimpi. Sid memberikan mereka koin tantangan. Koin itu akan memberikan keberanian saat keberanian mereka menipis. Sid mengatakan tantangan mereka di balik pintu. SpongeBob dan Patrick pun langsung masuk padahal Sid belum memberikan tantangannya. Ketika sudah masuk, SpongeBob dan Patrick pun tak melihat apapun, tapi perlahan-lahan zombie dengan wajah mengerikan muncul satu persatu. Hal itu membuat mereka takut. Sid datang dan memberikan tantangannya. Tantangannya adalah SpongeBob dan Patrick harus melepaskan jiwa para zombie ini dari El Diablo. El Diablo adalah pemimpin para zombie. Sid pun pergi. El Diablo pun datang dan mereka mengurus SpongeBob dan Patrick. SpongeBob dan Patrick adalah tahanan. SpongeBob dan Patrick mengatakan El Diablo tak boleh berlebihan karena ini hanya mimpi. Tapi El Diablo marah karena ini bukan mimpi. SpongeBob dan Patrick pun keluar dari kurungan itu. SpongeBob mengeluarkan koin tantangan itu dan El Diablo pun bingung. LD bertanya untuk apa koin itu. SpongeBob mengatakan ini adalah koin keberanian. El Diablo terus menghajar SpongeBob dan Patrick. Tak sengaja SpongeBob membuka tirai. Cahaya matahari pun masuk. Cahaya itu membakar tubuh El Diablo. El Diablo pun hangus dan hanya menjadi puing-puing debu. Para zombie yang lain pun berterima kasih kepada SpongeBob karena telah menyingkirkan El Diablo. Tapi ternyata El Diablo belum mati. Ia masih mengejar SpongeBob dan Patrick. Ternyata di mobil ada Sid. SpongeBob kaget karena Sid terasa nyata dan bukan mimpi seperti yang mereka pikirkan. Sid memperlihatkan keadaan Gary. SpongeBob dan Patrick melihat Gary dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata Gary digunakan untuk perawatan wajah Raja Poseidon. Di situ SpongeBob juga melihat para siput yang kering akan dikerja paksa. SpongeBob dan Patrick terus memanggil-manggil Gary. Padahal Sid sudah mengatakan Gary tak bisa mendengar kalian. Tuan Krab sedih karena SpongeBob menghilang. Di kesempatan sedih itu, Plankton datang dan meminta resep rahasia Krabby Patty. Tanpa ada perlawanan, Tuan Krab memberikan resep itu. Plankton heran dan menyuruh Tuan Krab melawannya. Tapi Tuan Krab tak berdaya dan masih larut dalam kesedihan atas kehilangan SpongeBob. Melihat Tuan Krab sedih, Plankton juga ikut sedih. Mereka pun sampai di Atlantis. Ternyata tempat itu tak seseram yang diceritakan. Malah tempat itu banyak wahana permainan. SpongeBob dan Patrick yang melihat
itu takjub. Tapi Sid mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan jangan terbuai oleh apapun. Tapi hal itu tidak terjadi karena SpongeBob dan Patrick esoknya mereka terbangun. Sid mengingatkan mereka untuk mengingat tujuan mereka datang ke Atlantis. Mereka pun ingat Gary. SpongeBob meminta jendela untuk melihat keadaan Gary, tapi Sid tak mau karena SpongeBob lalai dan tidak fokus. Karena istana kerajaan sudah di depan mata, SpongeBob pun pergi. Karena tangga istana sangat panjang itu membuatnya lelah. Untungnya Patrick bawa sepeda. Mereka pun sampai di hadapan raja. Ternyata mereka ada di panggung pertunjukan. Di situ mereka menunjukkan aksi konyol mereka. Kebetulan Gary ada di sana dan raja sedang memakai lendir Gary untuk perawatan. Spontan SpongeBob langsung mengambil Gary, tapi raja tak mau Gary diambil SpongeBob. Karena lancang mencuri siput kerajaan, SpongeBob dan Patrick pun ditangkap dan ditahan. Sandy datang mencari SpongeBob. Saat sampai di rumah SpongeBob sepi dan tak ada orang. Bahkan rumah SpongeBob berantakan. Mengetahui ada yang tidak beres, Sandy mendatangi Krusty Krab dan bertanya kepada Tuan Krab. Tapi Squidward dan Tuan Krab juga mengkhawatirkan SpongeBob. Sementara Sandy mengira Tuan Krab sedang menyiksa SpongeBob. Di TV ada berita SpongeBob dan Patrick jadi tahanan dan akan dihukum mati. Di situ mereka tahu SpongeBob telah mengambil siput kerajaan dan itu adalah Gary. Plankton datang dan ia ingin ikut dengan mereka. Tapi Tuan Krab bertanya Plankton terlibat apa dalam masalah ini. Padahal mereka tidak tahu lah. Plankton lah yang membahayakan SpongeBob. Mereka pun pergi dengan mobil Patty. Sementara SpongeBob dan Patrick bertengkar. Tak sengaja Patrick mengatakan koin tantangan. SpongeBob pun langsung ingat koin tantangan itu akan memberikan keberanian padanya. SpongeBob menanyakan koin itu kepada Patrick, tapi ternyata koin itu sudah ditaruhkan tadi malam. Patrick pun menyangkalnya, padahal SpongeBob lah yang menyuruhnya mempertaruhkan koin itu. Patrick dan SpongeBob cekcok dan Sid pun datang. SpongeBob mengadu koin itu sudah hilang dan SpongeBob seperti putus harapan. Sid ada apa-apa di koin itu. Keberanian sesungguhnya ada di dalam hati. Sid menyemangati SpongeBob untuk Gary. Penjaga tahanan pun datang, ia membawa SpongeBob dan Patrick. SpongeBob dan Patrick dihukum mati dan akan dipertontonkan banyak orang. Tuan Krab dan yang lainnya pun datang. Mereka syok karena eksekusi SpongeBob dan Patrick sebentar lagi. Acara pun dimulai. Jack si pembunuh yang akan mengeksekusi SpongeBob dan Patrick. Sidang pun dimulai. Orang-orang yang menghadiri sidang main hakim sendiri. Saat Jack si pembunuh ingin mengeksekusi SpongeBob dan Patrick, hal itu digagalkan oleh Tuan Krab dan yang lainnya. Kemudian Sandy mengambil alih mic. Sandy menceritakan awal mula bertemu dengan SpongeBob. SpongeBob sangat baik. Berkat SpongeBob, Sandy menjadi ilmuwan terkenal. Satu persatu mereka mulai memainkan peran, memuja-muja SpongeBob untuk mencuci otak para penonton agar yang melihat terbawa suasana. Mereka pun melancarkan aksinya dan SpongeBob berhasil mendapatkan Gary. Raja Poseidon marah karena siput kesayangannya hilang. Kemudian ia menyuruh tentaranya menyerbu SpongeBob. Pertarungan sengit antara pasukan SpongeBob dan tentara kerajaan terjadi. Oke, singkat saja SpongeBob dan yang lainnya tertangkap. Raja Poseidon meminta Gary kembali. Jikalau mereka menyerahkan Gary, Raja Poseidon akan memaafkan mereka semua. Raja sangat memerlukan Gary karena sebagai raja ia harus tampil sempurna. Tapi SpongeBob menasihati raja, penampilan itu tidak penting. Yang penting adalah dalam hatimu. Mendengar itu, raja tersadar dan satu persatu fisik raja sesungguhnya ia perlihatkan. Nasihat SpongeBob membuat raja sadar dan lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya. Raja Poseidon akan menjadi rakyat yang bertanggung jawab untuk kedepannya. Raja memaafkan SpongeBob dan yang lainnya, dan SpongeBob kembali ke Bikini Bottom dan menjalani kehidupan yang indah.